Tata cara mengumpulkan persembahan dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Siapkan amplop dan uang persembahan yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Masukkan persembahan berupa uang ke dalam amplop. Kemudian buka perekat amplop, lalu rekatkan. Tulis pada bagian luar amplop dengan keterangan persembahan ibadah minggu disertai dengan tanggal di hari tersebut. Simpan di tempat yang aman dan mudah diingat, misalnya Alkitab, lemari, tas, ataupun di tempat yang lain. Persembahan dibawa dan diserahkan pada saat kita kembali beribadah di gedung GKJ Banyumanik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GKJ Banyumanik yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18, ayat 20 yang mengatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Atas dasar firman Tuhan inilah, marilah kita beribadah bersama-sama sebagai keluarga Allah dimanapun kita berada. Kiranya melalui ibadah keluarga ini, kita dimampukan dan diteguhkan untuk percaya Allah yang membangkitkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendasari ibadah keluarga pada saat ini dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita beserta kita. Amin.
Kita akan membaca Mazmur 130 secara litani. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa. Sebab Engkau ya Allah, sumber pengharapan kami di tengah kesesakan, di tengah penderitaan yang menimpa kami saat ini. Kami menanti-nantikan ya Tuhan, jiwa kami menanti-nanti kekuatan dan penghiburan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat
1 sampai 45. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Tapi saya tidak akan membaca semuanya. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Yang akan saya baca adalah ayatnya yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus ada sebuah kisah dari seorang pemain akrobat yang bernama Charles Blondin. Suatu ketika di dalam atraksi akrobatnya di tebing air terjun Niagara, ia hendak melewati seutas tali dari ujung satu ke ujung yang lainnya tanpa adanya pengaman yang mengamankan badan si Charles Blondin ini. Kemudian ia bertanya kepada para penonton yang menontonnya, adakah orang yang percaya jika saya bisa melewati seutas tali ini dari ujung sini ke ujung sini, kembali ke ujung sini dengan keadaan selamat? Penontonnya diam. Penontonnya merasa, emang bisa tanpa alat pengaman loh. Tetapi itu tidak membuat Charles Blondin menyerah. Ia kemudian memperlihatkan atraksinya melewati seutas tali yang kecil tanpa menggunakan pengaman. Dari ujung sini ia berjalan menjaga keseimbangan hingga sampai di ujung sana. Kemudian kembali lagi sampai ujung sini dengan keadaan selamat. Di sini kemudian orang-orang mulai merasa kagum. Mereka bertepuk tangan. Mereka merasakan, wah, luar biasa sekali. Seorang manusia bisa melewati seutas tali tanpa pengaman. Hal ini membuat banyak orang kemudian merasa bergembira, bersemangat untuk menantikan atraksi selanjutnya. Nah, di atraksi selanjutnya, si Charles Blondin ini kemudian kembali memberikan pertanyaan kepada para penontonnya. Kalian sudah melihat bahwa saya bisa melewati seutas tali ini dari ujung ke ujung sana dengan selamat. Adakah orang yang mau saya gendong, saya bawa melewati seutas tali ini hingga kembali lagi ke sini dengan keadaan selamat? Penonton yang tadinya riuh, penonton yang tadinya bergembira, kembali terdiam, kembali membisu. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang muncul di tengah kerumunan, kemudian ia mengangkat tangannya, saya mau. Kemudian anak itu digendong si Charles Blondin, melewati tali, melewati tebing air terjun Niagara, dan kembali dengan keadaan selamat.
Penonton kembali riuh, penonton kembali bergembira. Hingga di akhir acara, banyak orang yang mendatangi anak tersebut dan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu berani sekali melewati tebing yang menakutkan itu?" Lalu apa jawab si anak itu? "Saya percaya kepada orang tersebut, karena orang tersebut adalah ayah saya. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa ayah saya tidak akan mencelakakan saya. Ayah saya pasti akan menjaga saya tetap aman dan tetap selamat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi percaya tentu seringkali dianggap mudah bagi kita sebagai orang Kristen yang mendefinisikan diri kita sebagai orang percaya. Kemudian orang percaya ini mewujud nyatakannya dalam kehadiran di setiap ibadah pada hari Minggu, mempersembahkan persembahan aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Itu yang kita bayangkan tentang percaya. Tetapi ternyata percaya yang kita anggap mudah, kita anggap remeh, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Justru percaya itu seperti yang diperlihatkan oleh si anak dari Charles Blondin, di mana ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada penyelamatan ayahnya, mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Nah, inilah pertanyaan yang selanjutnya membuat kita bingung. Lalu jika demikian, bagaimana kita sebagai orang percaya mampu untuk memasrahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang telah membangkitkan semangat umat manusia. Kita bisa lihat dari bacaan kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 tadi. Cerita Injil ini diawali dengan keterangan tentang seorang yang bernama Lazarus yang pada waktu itu sedang mengalami sakit. Nah, saudara-saudaranya yaitu Maria dan Marta, tentu karena kasihnya kepada Lazarus, mereka akan berusaha untuk membuat bagaimana Lazarus, saudara yang terkasihnya, dapat sembuh kembali. Nah, kemudian mereka ingat akan seorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka kemudian datang kepadanya dan memberitahukan keadaan yang dialaminya. Seperti ada yang tertulis di dalam ayat yang ketiga. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mereka memberitahukan ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi anehnya, jawaban dari Tuhan Yesus justru sangat membingungkan. Di ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saja Bapak Ibu, pasti tidak ada orang yang ingin dirinya atau orang yang dikasihinya merasakan sakit. Ketika berita tentang COVID-19 menyebar, banyak orang yang kemudian melakukan tindakan panik buying, membeli segala sesuatu, menyimpan segala sesuatu, termasuk misalnya masker, bahan-bahan pokok, alat pengamanan diri, yang itu seharusnya ditujukan kepada para tenaga medis, sehingga tenaga medis pada akhirnya tidak kedapatan alat pelindungan diri, membuat mereka tidak memiliki senjata untuk berperang.
melawan COVID-19. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa apapun caranya pasti akan dilakukan supaya kita tidak mengalami sakit. Hal ini juga yang dilakukan oleh Maria dan Marta, di mana mereka berjuang, berupaya untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Dengan cara mereka datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus segera menyembuhkan dan memulihkan keadaan dari Lazarus. Tetapi sayangnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus malah lebih tidak menenangkan jiwa Maria dan Marta. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kemuliaan anak Allah seperti apa yang terjadi di atas penderitaan seorang yang bernama Lazarus? Pekerjaan Allah seperti apa yang terjadi ketika Lazarus mati? Lalu kita tarik dalam kehidupan kita, karya Allah semacam apa yang terjadi di tengah virus corona yang menimpa semua umat manusia. Apakah Allah masih bekerja di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, di tengah kedukaan yang dirasakan oleh Maria dan Marta, di tengah kesedihan yang kita rasakan saat ini, ternyata Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bagaimana pekerjaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat di ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Apa yang saudara gambarkan, apa yang saudara bayangkan ketika saudara melihat ada seseorang yang menangis? Tentu kita akan segera membuat kesimpulan bahwa orang itu adalah orang yang mellow, orang yang cengeng, orang yang manja, orang yang frustasi, dan orang yang mengalami putus asa. Karena persoalan yang dihadapinya cukup berat, yang tidak mampu ia selesaikan. Ia menangis, ia lemah. Lalu bagaimana gambaran Tuhan Yesus yang menangis ini dapat kita pahami di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan Yesus ketika ia menangis menunjukkan kelemahan dirinya? Ternyata Bapak Ibu, justru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tindakan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga Maria dan Marta pada waktu itu, di mana mereka sedang berduka, mereka sedang bersedih. Kehadiran Tuhan Yesus yang ikut menangis menunjukkan Tuhan Yesus bersedia untuk memahami, Tuhan Yesus bersedia untuk menyelami hati dan turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta. Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-33 dan 38. Masygulah hatinya, lalu ia sangat terharu. Maka masygulah pula hati Yesus. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus sangat paham dan turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta. Bukankah itu yang senantiasa Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Di mana tangisannya, di mana kesedihannya, di mana turut sertanya ia datang ke dunia merupakan wujud solidaritas Tuhan terhadap umat manusia yang menderita. Ia tidak hanya berdiri sebagai seorang supervisor,
yang hanya meninjau, yang hanya mengamat-amati penderitaan umatnya. Tetapi ia justru ia turut merasakan penderitaan umat manusia secara langsung. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Tuhan Yesus ini? Yang dapat kita pelajari bahwa media apapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan kita, untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan gairah hidup kita, bahkan dengan cara menangis, cara yang dianggap oleh umat manusia sebagai sebuah kelemahan, dianggap sebagai sebuah ketidakberdayaan, itu juga dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat umat manusia. Nah, ini juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus saat ini, di mana wabah COVID-19 atau virus corona yang menyerang hampir seluruh negara-negara di dunia, bahkan di Indonesia saat ini. Ada begitu banyak orang yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dimulai dari para tenaga medis, dokter, perawat, hingga tukang bersih-bersih pun ikut berjuang untuk melawan COVID-19. Para aparat keamanan yang ikut menertibkan jalannya program social distancing. Pemerintah yang berjuang untuk memerangi virus ini. Para pemuka agama yang bersuara supaya umatnya ikut ambil bagian menyelamatkan dunia ini. Bahkan ojek online yang tidak dapat bekerja di rumah pun, ya berjuang. Para orang-orang inilah yang berjuang melawan COVID-19. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang berjuang untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Mungkin Bapak Ibu, kita saat ini masih seperti Marta. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ambillah batu itu, kita merasa tidak mampu untuk mengangkat batu itu. Kita merasa putus asa, kita merasa hilang harapan, karena kematian yang dialami oleh Lazarus. Kita tidak mampu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan, tindakan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia ternyata mampu untuk membangkitkan, memulihkan semangat hidup umat manusia. Seperti Lazarus yang dipanggil oleh Tuhan, marilah keluar. Keluar dari hati yang kosong, keluar dari hati yang hampa dan putus asa, menuju kesembuhan, pemulihan yang sungguh-sungguh terjadi atas kehendak Tuhan. Percayakah saudara-saudara kepada Allah yang membangkitkan itu? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan yang membangkitkan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli secara bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan, saat-saat ini adalah masa tersulit di dalam kehidupan kami. Berbagai berita-berita tentang kematian senantiasa melingkupi timeline medsos kami. Tidak henti-hentinya berita menakutkan itu membayang-bayangi pikiran kami. Oh Tuhan, bantulah kami untuk dapat bangkit dari keterpurukan kami. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berjuang habis-habisan, yang mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu untuk tidak berjumpa dengan keluarganya, bahkan hingga mengorbankan nyawanya. Bantu kami untuk menghargai kerja keras mereka ya Tuhan, untuk tidak main-main di dalam menanggapi virus corona ini, supaya kami tetap patuh pada himbauan pemerintah yang diberikan kepada kami. Tuhan, hari-hari kami untuk mengurung diri tak jarang kami sampai pada kebosanan. Kami jenuh. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat melewati semua ini. Karena ada begitu banyak orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya, waktunya untuk keselamatan kami yang tetap tinggal di rumah. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, di dalam upaya mengambil kebijakan menanggulangi pandemi ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu menerangi dan menuntun pemimpin kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tetap bersyukur dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yang kita kumpulkan di rumah masing-masing dengan dilandasi firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15. Yang demikian firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu kita hantarkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah berbagai peristiwa ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Oh Tuhan, janganlah lihat dari nominalnya, tetapi lihatlah dari kesungguhan kami mempersembahkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, supaya dapat berguna bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus senantiasa kita alami sepanjang kehidupan kita. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin.